Di maghrib ini Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua. InsyaAllah yang hadir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tetap kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kedua orang tua kita, baik yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini saya menyampaikan satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhafu alaikumul haraj. Kata Nabi, aku mengkhawatirkan kepada kalian al-haraj. Kemudian sahabat bertanya, qalu, kata para sahabat, wa mal haraj ya Rasulullah, apa itu al-haraj itu ya Rasulullah? Kata Nabi, qala al-qatlu. Kata Nabi, al-qatlu, akal. Qalu wa aktsaru mimma naqtulul yaum, dan yang paling banyak kita membunuh hari ini, inna, sesungguhnya kami betul-betul, la naqtulu fil yaum minal musyrikina kadza wa kadza. Yang paling banyak kami perangi, kata Nabi, kata sahabat, itu kan orang-orang musyrikun. Kemudian Nabi bilang, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa qatlal musyrikin, walakin qatla ba'dikum ba'dah. Qalu wa fina kitabullah. Kemudian para sahabat bilang, bukankah di tangan kami ini ada Al-Quran? Ini jawabnya ya, bukan saya ngomong nih tapi Nabi. Bukankah di tangan kami ada Al-Quran? Qalu wa fina kitabun. Kemudian qala wa fikum kitabullah. Di tangan kalian memang ada kitab Allah, Al-Quran. Qalu wa ma'ana uquluna. Bukankah bersama kami ada akal kami? Kemudian Nabi bilang, qala innahu tuntaza'u uqulu ammati dhakumuz zaman. Nanti akal kalian itu, kata Nabi, akal kalian itu seiring waktu, seiring masa, seiring zaman akan hilang, akan tergelindas oleh zaman, akan terbawa arus oleh zaman, gitu. Wa yukhlafu laha haba'un minan nas. Setiap manusia, orang-orang terhapus begitu saja. Yahsabuna annahum ala syai' wa laysa ala syai'. Mereka mengira apa yang mereka buat itu benar, tapi sesungguhnya salah. Mereka berpikir apa yang mereka lakukan adalah yang terbaik, tapi ternyata salah. Mereka mengatakan sesuatu yang kami lakukan ini adalah hal yang pantas, tetapi tidak pantas. Maka kata Nabi, yahsabuna annahum ala syai'. Mereka mengira apa yang mereka buat dengan akal mereka itu adalah sesuatu yang benar. Kemudian Nabi bilang, walaysa ala syai'. Sesungguhnya bukan sesuatu yang mereka lakukan. Baik, apa penjelasan hadis tersebut? Kata para ulama, dalam penjelasan hadis ini, utamanya adalah menjaga jiwa. Menjaga jiwa satu atau seorang manusia. Dan apa kaitannya dengan akal? Kaitannya dengan akal, kata Nabi, pada hakikatnya, manusia itu mulia dengan akalnya. Manusia sangat mulia dengan akalnya. Salah satu perbedaan manusia dengan hewan itu akal. Kucing tak punya akal. Makanya kalau ada ibu-ibu, kalau dia makan kucing itu lagi makan lauk ibu-ibu, memang dasar kucing tak punya otak. Sejak kapan kucing punya otak? Tidak akan pernah punya otak. Itu yang salah, itu yang ngomong berarti itu. Saking emosinya sama kucing, dasar kucing tidak punya otak. Sejak kapan kucing punya otak? Tidak pernah punya otak sama sekali kucing. Yang salah itu yang ngomong. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu perbedaan kita apakah itu perbedaan manusia dengan binatang? Ya, perbedaan manusia dengan binatang adalah al-aqlu, akal. Jadi fitrah yang Allah berikan kepada umat manusia adalah akal. Apa tujuannya? Kata Allah dalam Al-Quran, la'allakum ta'qilun, agar kalian berfikir dengan akal. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Judul kita ini adalah agama dan akal. Sederhananya dalam bahasa ini adalah
bagaimana posisi akal dalam agama. Atau bagaimana seharusnya umat muslim beragama dengan akalnya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Sekarang kita bahas dulu satu. Apa sih yang disebut dengan bagaimana Islam memandang akal? Satu, akal itu adalah fitrah yang Allah berikan kepada umat manusia. Tujuannya apa? La'allakum ta'qilun. Agar kita berpikir. Agar kita menggunakan akal kita. Apa tujuan kita menggunakan akal kita? Liyufarriqu bainal haq wal batil. Untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sampai di sini bisa dipahami. Kata Allah sebut dalam Al-Quran, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Hari di mana terletak pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Sampai Umar bin Khattab bilang begini. Laisal aqil man ya'riful khaira bainal syarr wal khair. Bukanlah orang-orang yang cerdas, kata Umar bin Khattab, yang bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Walakinnal aqil man ya'riful khaira bainas syarrain. Tapi orang yang cerdas itu, kata Umar bin Khattab, yang bisa membedakan, yang bisa mencari kebaikan di antara dua keburukan. Berarti potensi akal sudah kelihatan. Berarti kegunaan akal sudah kelihatan. Untuk mencari, untuk berpikir, untuk melihat, untuk mengantisipasi, untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Pertanyaannya kembali. Ketika orang diberikan akal oleh Allah, apa yang akan dia lakukan dengan akalnya? Yang dia lakukan dengan akalnya mempelajari, mentelaah, membaca, semua mereka akan lakukan dengan akal. Pertanyaannya adalah, apa yang membedakan akalnya orang muslim dengan orang yang tidak muslim? Apa yang membedakan akalnya orang beriman dengan orang yang tidak beriman? Apa yang membedakan akalnya orang-orang muslim dengan non-muslim atau kafir? Yang membedakan cuma satu, iman. Apa yang membedakan? Iman. Pertanyaannya adalah, Allah kasih kita mata, tujuannya untuk apa? Allah kasih kita mata untuk, kalau cuma untuk melihat, berarti maknanya sama dengan binatang. Binatang juga melihat. Mata yang Allah kasih buat binatang untuk apa? Melihat. Tapi adakah perbedaan antara binatang dengan manusia dalam pandangan, dalam mata dia? Ada. Manusia diberikan oleh Allah matanya untuk memandang yang baik, bukan yang tidak baik. Maka ada perintah, wahai perempuan-perempuan, tolong bilang sama laki-laki Anda, jaga pandangan. Wahai suami-suami yang baik, tolong sampaikan kepada istri-istri Anda, yaghdudna min absarihinna, agar mereka menjaga pandangan mereka. Kan begitu. Artinya yang dituntut oleh Allah dari mata adalah memandang yang baik. Ketika Allah kasih kita mulut, sama, ada binatang juga pakai mulut. Ketika Allah kasih kita tangan, ada binatang yang Allah kasih tangan. Artinya adalah keinginan Allah dari tangan yang Allah berikan kepada manusia adalah untuk melakukan perbuatan yang terbaik. Tapi binatang tidak dituntut pertanggungjawaban di hari kiamat. Tapi manusia, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang dibuat oleh manusia di muka bumi ini, Allah minta pertanggungjawabannya di akhirat. Yang ngomong bukan lisan, tangan. Kemana kakimu melangkah, kaki yang jawab. Buat apa tanganmu, tangan yang jawab. Begitu semua. Itu pertanggungjawabannya. Maka ketika akal bagaimana? Dijawab, kata Nabi. Kata sahabat, alaisa ma'ana uqulana. Bukankah ketika itu kami punya akal? Nabi jawab, tuntaza'u. Akal kalian itu pada masanya atau satu masa nanti, akalmu akan terseret oleh zaman. Ini bahasa cukup dalam, tapi lembut, cuma mendalam dan menusuk. Maksudnya apa? Bahasa sederhananya, manusia goblok ntar di akhir zaman banyak, kata Nabi, gitu bahasanya. Cuma Nabi nak kata, di akhir zaman manusia jahil. Enggak.
Kalau Wan Nabut tu bilang, bahlul. Kata Wan Nabut, bahlul ente. Itu orang bodoh ente. Jahil ente. Tapi Nabi tak kata demikian. Nabi gunakan bahasanya, ketika itu kata Nabi, uqulukum tuntaza. Akal kalian ketika itu turun. Terlindas oleh zaman. Sampai Nabi bilang begini dalam satu hadis, dalam riwayat yang lain. Kata Nabi, ada 6 yang dikhawatirkan Nabi di akhir zaman. Bukan di akhir zaman. Pokoknya Nabi mengkhawatirkan umat itu pada 6 perkara. Apakah Nabi nomor satunya itu? Imaratus sufaha, kata Nabi. Bahkan kalian harus khawatir dengan pemimpin yang bodoh, kata Nabi. Pemimpin yang bodoh, Nabi gunakan kalimatnya bukan jahil, bukan bahlul. Tapi Nabi gunakan bahasanya sufaha. Sufaha atau safihun. Itu lebih halus tapi menusuk. Sehingga para ulama membedakan. Para ulama bertanya, apa maksud safih di sini? Bodoh secara keilmuankah atau bodoh secara agamakah? Maka kata para ulama, banyak para pemimpin pada masa mendatang, kata Nabi, mereka semuanya bodoh secara agama. Karakteristik negara yang dikategorikan sukses dan bagus itu kalau pemimpinnya alim, pemimpinnya baik, mengerti agama. Dan itu tidak bisa diotak-atik. Itu standar agama. Karena baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu tidak akan didapat kalau seandainya pemimpinnya, mohon maaf, ahli maksiat, itu tidak mungkin. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kata Allah. Kalian akan mendapatkan negara yang baik, yang thayyib, dan mendapatkan ampunan Allah. Tapi pemimpinnya ahli maksiat, tidak. Kita ambil contoh Yazid bin Muawiyah. Kita ambil contoh Marwan pada akhir pemimpinan. Marwan pada ahdun terakhir di masa kepemimpinannya runtuh. Dinasti Abbasiyah, Umayyah, Andalusia, kemudian Bani Saljuk, Granada, semua Pak. Semua kerajaan Islam itu di akhir kepemimpinan mereka, di akhir masa kerajaan Islam, rata-rata pemimpinnya lemah dengan agama. Rata-rata pemimpinnya lemah agamanya. Kenapa kok bisa lemah agamanya? Karena mereka sudah tuntaza uquluhum. Akal mereka sudah tersapu oleh zaman. Maksudnya apa? Akal mereka lebih rendah, iman mereka rendah, sehingga yang tinggi apa? Syahwat. Apa yang tinggi? Syahwat. Nafsu, hawa nafsu. Maka Nabi bilang, kata Nabi, jalur masuk neraka pintunya 3. Satu di antara 3 adalah syahwat. Syahwat itu ada 3 lagi. Syahwat faraj, syahwatnya kemaluan, zinah dan lain sebagainya. Yang kedua syahwatud dunia. Syahwatud dunia itu intinya hubbud dunia, cinta terhadap harta. Dan yang ketiga syahwatud din. Nanti kita bahas Pak, di syahwatud din kita bahas. Nafsu beragama. Dan ini kaitannya bid'ah, kaitannya subhat dan lain sebagainya. Orang-orang ekstremisme, radikalisme di situ masuknya. Syahwatud din. Fanatisme itu masuk di syahwatud din. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita kembalikan kepada yang tadi. Berarti apa yang harus kita lakukan dengan akal kita? Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah kasih kita akal, Allah juga kasih kita satu yang sangat berharga, fitrah juga. Akal fitrah, tapi yang satu ini juga fitrah. Apa yang satu ini Bapak Ibu? Agama. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah fataran nasa alaih. La tabdila li khalqillah. Kata Allah, aku kasih kalian fitrah yang terbaik. Yang nomor 2 itu adalah agama. Jadi semua umat manusia yang Allah ciptakan pasti beragama. Loh ateis bagaimana Pak Ustaz? Ateis itu lisannya tak beragama. Tapi akalnya beragama. Apa keyakinan ateis? Tidak bertuhannya mereka adalah keyakinan mereka. Orang yang punya keyakinan berarti beragama. Bisa dipahami ya? Ini bahasanya begitu. Jadi orang yang meyakini sesuatu berarti dia sedang meyakini agama. Jadi kalau dia kata kami ateis, tidak punya Tuhan, tidak punya agama, itu sebenarnya dia sedang meyakini konsep tidak adanya Tuhan adalah agama. Jadi tidak ada manusia di muka bumi ini tidak beragama, tidak ada. Penghayatan, itu namanya manusia penghayatan. Juga agamanya agama penghayatan. Bapak Ibu tahu dulu kasus di Riau ini. Kasus di Riau ini pada masanya pernah ada yang menggugat KTP. Apa kata mereka gugatannya?
Islam agama impor, Kristen agama impor, Hindu agama impor, Buddha agama impor. Sedangkan agama yang asli pribumi Melayu itu adalah penghayatan. Ngapain kok yang masuk di KTP Islam, Buddha, Hindu, Kristen dan lain-lain gitu. Sementara agama kami tidak masuk. Gitu. Pernah Bapak Ibu dengar kasus ini? Ini terjadi di Riau Pak. Di Riau. Agama penghayatan. Kalau di Jawa itu ada istilah Islam kejawen. Tapi sebelum mereka Islam kejawen itu hanya untuk yang penting kami Islam. Masalah kami masih nyembah yang lain dan lain sebagainya masih sesajenan itu belakangan. Yang penting kami Islam dulu. Itu cara untuk masukkan mengenal Islam pada masanya. Makanya pada konsep itu disebut dengan sinkretisme. Memadukan beberapa agama. Sholat Jumat iya, sesajen jalan. Nah, itu namanya sinkretisme. Dan sinkretisme ini berbahaya. Dalam tradisi, kalau tinjauannya adalah antropologi, kalau tinjauannya adalah budaya, ini mungkin pelestarian budaya. Tapi kalau dalam tinjauan agama, masuk dalam kategori syahwatuddin. Syahwat agama, kesesatan, sinkretisme. Mungkin tidak Islam dipadukan? Tidak mungkin. Islam itu tidak bisa. Satu-satu agama setiap orang. Agama mana yang mau diduakan? Tidak ada. Bapak Ibu pilih. Misalkan agama Nasrani. Mau tidak pokoknya hari ini aku Nasrani, besok aku Yahudi. Tidak bisa Pak. Tidak bisa. Tapi pernah terjadi pada masa Nabi? Pernah. Ya Muhammad, hari ini kau sembah Tuhan kami, besok kami sembah Tuhan kau. Turun surat Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini konsep-konsep trinitas, konsep-konsep sinkretisme yang mereka bangun. Sudah pada masa Nabi, sudah terjadi. Kembali kepada akal tadi. Maka akal ini fitrah. Akal ini fitrah, agama fitrah dipadukan. Akal menjadi regulasi, pembatas bagi akal. Nah, disinilah Bapak Ibu yang terjadi perang antara orang Barat dengan orang Muslim. Orang Muslim mengatakan bahwa akal ini dibawa wahyu agama. Bahwa akal harus diredam oleh agama, diredam oleh wahyu. Tapi kata orang Barat, orang-orang Eropa, akal ini lebih tinggi daripada wahyu. Sederhananya, ente mau jadi profesor, mau jadi apapun, ndak punya agama, ndak ada masalah. Ente mau seperti apapun, yang penting ente cerdas, berilmu, ndak punya agama, ndak ada masalah. Ndak punya akhlak, ndak ada masalah. Ndak punya adab, ndak ada masalah. Saya cerita Bapak Ibu, saya punya teman dulu orientalis dari Belanda. Namanya, sekarang dia ngajar di Qatar, Universitas of Qatar itu. Qatar University. Zaltan Paul, dulu meneliti tentang Salafi Wahabi di Indonesia, di Yogyakarta. Saya tanya, Zaltan, dia bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab. Saya tanya, Zaltan, ente agamamu apa? Ngamuk dia Pak. Don't ask me about religion, it's not atheist. Kaget saya Pak. Karena saya baru pertama kali menanyakan itu sama orang Eropa, orang Barat itu, para ilmuwan itu. Apa kata dia? Jangan kau tanya-tanya terhadap kami tentang agama, itu tidak etis. Kaget saya Pak. Wah, tapi kajian penelitiannya adalah tentang Salafi. Sementara kita tanya tentang agama dia nggak mau. Tapi dia bisa bahasa Arab, dia bisa bahasa Inggris. Dari situ kemudian saya pelajari Pak. Apa maksudnya ini? Ternyata ketabuhan beragama itu disebabkan ketika mereka meninggikan akal. Sehingga mohon maaf Pak, ketika ditanya agama mereka nggak mau jawab. Don't think about my religion, just we do what we want to do. Kita kerjakan apa yang kita mau, tidak usah berpikir tentang agama. Makanya lahir Pak kelompok-kelompok ateis di sana itu. Mereka lebih meninggikan akal ketimbang mereka beragama. Bagi mereka agama itu tidak penting. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, karena mereka cerdas. Dari keilmuan yang mereka pikirkan, dari keilmuan yang mereka miliki, mereka bebas beraktivitas, mereka bebas berinovasi, mereka bebas berkreatif. Jadi tanpa perlu adanya batasan dari agama, tidak penting. Karena bagi mereka, religious itu, agama itu just regulation. Agama itu hanya memberikan batasan-batasan dan aturan yang membuat kami tidak bisa bergerak. Coba bayangkan Pak, sebegitunya mereka memandang agama. Kalau kita hari ini umat yang mengaku muslim, berpikiran yang sama dengan seperti mereka, apa bedanya kita dengan mereka? Tidak ada.
Karena akal ini harus diimbangi dengan agama. Kalau akal tidak diimbangi dengan agama, terjadi banyak sekali masalah. Kita ambil contoh. Kasus Indosiar. Ini biar Bapak Ibu ngerti. Kasus Indosiar. Sekarang saya tanya, kita pakai akal sehat. Kalaupun mohon maaf. Layak apa tak layak agama itu dijadikan candaan? Kita nggak usah pakai tingkat profesor, nggak usah pakai doktor-doktoran. Kita pakai akal manusia aja. Nggak usah jauh-jauh. Sekarang kita tanya sama dia. Layak nggak diri dia dipermainkan, ditelanjangin, diapain, dicemoohin? Layak atau tidak? Nggak layak. Nggak usah terlalu tinggi Ustaz. Baik, sekarang kita ganti. Saya pribadi. Layak nggak seorang manusia ini dipermalukan seperti binatang? Nggak layak. Layak nggak saya seorang manusia telanjang jalan? Nggak layak Pak. Bisa dipahami ya? Ini belum berbicara tentang yang lain. Sekarang kita masuk dalam aspeknya. Mengapa mudah sekali mereka melecehkan agama? Padahal mereka punya akal. Ini yang dikatakan oleh Nabi loh. Mereka punya akal. Mereka punya Al-Quran. Pertanyaannya adalah yang melakukan pelecehan itu muslim atau tidak muslim? Kalau non muslim yang melakukan, mungkin ada sentimen agama. Masih mending Pak. Ada sentimen agama. Tetap jatuh dalam pelecehan agama. Lah ini yang melakukan muslim. Letak pelecehan agamanya pun susah untuk diadopsi, untuk dibawa ke ranah hukum. Tapi dalam persoalan etisnya enggak etis sama sekali. Sekarang kita tidak kita tinjau dalam batasan etis atau tidak etisnya. Kita keluarkan itu agama. Sekarang dalam batasan akal yang sehat. Kira-kira dalam akal yang sehat itu pantas enggak seorang manusia melecehkan simbol-simbol? Kita ambil contoh. Bapak Ibu joget di atas Garuda, lambang Garuda. Taruh di bawah, joget di situ. Enggak usahlah lambang Garuda. Lambang presiden, gambar presiden taruh di bawah, injak-injak itu, joget-joget situ, pantas enggak itu? Manusia, bukan yang punya agama. Sekarang pertanyaan kita, mengapa mereka melakukan itu? Apa alasan mereka? Candaan. Oke, judul kita adalah antara pelecehan dan candaan. Sekarang pertanyaannya, mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah bentuk candaan yang bisa dipertontonkan. Bahagia Pak. Membuat orang tertawa senang. Mereka pandang membuat orang tertawa itu bahagia. Tapi mereka lupa bahwa batasan-batasan tertentu ada. Pertanyaannya adalah di mana letak akalnya dan di mana letak agamanya? Enggak ada. Inilah yang disebut oleh Nabi itu intazau. Hilang akalnya. Jadi akal sehat manusia sudah enggak ada. Uniknya dipertontonkan. Uniknya lagi adalah ditertawakan bersama-sama seolah-olah tidak ada rasa bersalah. Artinya ketika saat itu mereka tidak lebih baik daripada bahaim. Tahu Bapak Ibu artinya bahaim itu apa? Binatang. Binatang apa pernah melecehkan agama? Gak pernah. Tapi manusia yang diberikan akal justru yang melecehkan agama. Di sini poin pentingnya. Maka kata Nabi, akal. Bagaimana Islam memposisikan akal? Islam memposisikan akal pada derajat tertinggi. Apa kata Allah? Akal kalian gunakan untuk belajar. Tapi Allah kasih batasan-batasan tertentu dalam Al-Quran. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Kelak kau akan banyak terpesona dengan kalimat-kalimat orang-orang yang bergelar. Akal Pak. Gelar profesor, gelar doktor, dan bergelar semua. Cerdas apa tidak cerdas? Cerdas. Tapi bagaimana kecerdasan mereka membentuk pribadi mereka yang kita sebut dengan akhlak. Jadi kalau kita tinjau sekarang modelnya ada istilah pendidikan. Nah, kita sekarang ini kan sekolah. Saya tanya sama Bapak Ibu, kita nih sekolah mau jadi apa? Kita sekolah mau ngapain? Mau jadi apa? Ada yang bisa jawab? Bapak Ibu sekolah mau jadi apa?
Mau orang, pokoknya Ustaz kami sekolah nih Ustaz biar bisa bekerja dan dapat duit. Kalau tolak ukurnya itu, maka tidak ada istilah sebagai pembatas. Tidak ada. Jadi Anda sudah jadi profesor, Anda sudah jadi saudagar kaya, tidak berakhlak, tidak ada masalah. Karena tolak ukurnya adalah pokoknya kami kerja, kami sekolah, S1, S2, S3, setelah itu kami punya perusahaan besar, dan kami kaya, selesai. Tolak ukurnya materi. Tolak ukurnya pekerjaan. Tolak ukurnya duit. Padahal tolak ukur menuntut ilmu itu apa? Akhlakul karimah. Apapun materinya, apapun keilmuannya, fisika, kimia, matematika, ada impact pada diri dia. Makanya Bapak Ibu, kata guru saya, ilmu itu ada dua. Ilmu wajib, ilmu yang fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain ini namanya agama. Kemudian ilmu yang satunya lagi fardu kifayah itu selain daripada ilmu agama. Teknik sipil, kimia, kedokteran, terserah semuanya apa itu. Selain daripada agama itu semuanya fardu kifayah. Siapapun yang mau nuntut boleh. Tapi kalau belum ada yang menuntut sama sekali maka hukum menuntut itu wajib. Tapi kalau satu kampung sudah ada yang menuntut ilmu kedokteran maka gugur kewajiban bagi yang lain. Tapi ilmu agama tidak. Semua kita nih wajib menuntut ilmu agama. Kenapa? Yang dipertanggungjawabkan di hari. Maka ilmu, baik itu ilmu ekonomi, akuntansi, kedokteran, harus dibarengi dengan ilmu agama. Sekarang kita lihat, ilmuwan muslim mana yang tidak hafal Quran? Hanya segelintir orang. Bisa dihitung pakai jari. Paling tidak lebih dari 4 orang. Tapi pertanyaannya adalah, ilmuwan muslim mana yang tidak mengerti Al-Quran? Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Ibnu Khaldun terkenal dengan bapak sosialis. Bukan Karl Marx. Karl Marx itu orang liberal yang memahaminya. Yang memasyhurkannya. Yang mentenarkannya. Tapi ada namanya Ibnu Khaldun. Cerdas, pinter, ilmu sosial. Ibnu Batuta, Rihla Ibnu Batuta. Yang konon kata mereka adalah Marco Polonya. Ada Ibnu Hayyan. Ada Ibnu Sina. Ada Ibnu Rusdi, Imam Al-Ghazali, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah mereka mempelajari ilmu agama dulu? Mereka hafal Quran di usia senja, di usia muda, dan kemudian mereka baru mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Termasuk salah satunya eksakta. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Subuh tadi, saya berdiskusi dengan seorang profesor. Saya lupa apakah dia kimia atau fisika, saya lupa. Kata profesor tersebut, kesalahan pendidikan hari ini adalah terkhusus untuk pesantren, kata dia. Pesantren harus bisa membuka diri untuk menerima pelajaran-pelajaran yang sifatnya sains. Saya jawab, benar. Karena banyak pesantren-pesantren itu alumni pesantren ketika masuk ke kedokteran kalang kabut dia. Sulit deh. Tapi saya jawab di akhir kalimat saya bilang begini. Tapi yang lebih penting lagi, pelajaran sekolah-sekolah umum harus memberikan porsi agama yang lebih besar. Kenapa demikian? Karena jumlah sekolah umum dibanding dengan pesantren jauh lebih banyak. Sementara ilmu agama, pelajaran agama yang mereka berikan, ruang yang mereka berikan hanya segelintir. Sekarang pertanyaannya, bagaimana yang 1 SKS atau paling banyak 2 SKS bisa merubah akhlak-akhlak manusia yang banyak begitu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya pelecehan agama itu terjadi, itu adalah impact, dampak daripada perbuatan-perbuatan yang dahulu. Itu tidak jadikan agama sebagai sandaran. Kita ambil contoh. Kalau mereka berilmu dan beragama, mungkin tidak mereka goyang tanpa baju? Mungkin tidak ada perempuan yang keluar rumah tanpa mohon maaf tank topan. Ada nggak? Harusnya nggak ada. Harusnya gitu. Ini basis Pak. Makanya kita berpikir, apa yang menyebabkan mereka bisa melecehkan agama? Ternyata antara ilmu, antara agama dengan akal tidak seimbang. Berarti dia sudah keluar dari fitrahnya. Benar.
Dia sedang keluar dari fitrah dia sebagai seorang manusia. Fitrahnya manusia dua-duanya, akal, agama. Karena binatang tidak diberikan akal. Tapi kalau manusia yang diberikan akal mereka tidak gunakan, manusia yang diberikan agama tidak mereka gunakan, berarti apa bedanya mereka dengan binatang? Itu poinnya, Pak. Ustaz ini keras sekali. Saya tak bilang mereka binatang ya. Tapi poin pentingnya adalah harus ditangkap. Kita lihat lagi. Kasus-kasus pelecehan-pelecehan. Al-Quran yang mereka injak. Seorang wanita tanpa baju, tanpa busana. Menari di atas Al-Quran. Coba bayangkan. PNS. Oh ya, PNS. Ada lagi. Dia bilang Muhammad itu penipu. Katanya. Itu beberapa waktu yang lalu terang-terangan dia bilang. Wah, makanya Muhammad, kalian percaya juga sama Muhammad itu. Jelas-jelas penipu, kalian percaya juga. Orang buta kok dia diikuti. Terlepas daripada persoalan keagamaan. Tapi pantas tidak pantas itu kan berbicara tentang etik. Gitu. Makanya kata Said Naqib Alatas itu seorang ilmuwan muslim dari Malaysia itu. Ahli filsuf muslim itu. Dia bilang manusia hari ini, umat muslim hari ini. Itu kehilangan adab. Kehilangan akhlak. Tapi umat muslim hari ini tidak kekurangan para ilmuwan. Tidak kurang. Cuma kurang adabnya aja. Bayangkan cuma kurang adab hancurnya habis. Pak. Cuma kurang adab hancur banget kan. Bagaimana kalau hilang akalnya, hilang adabnya, hilang agamanya. Hancur semua. Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu. Kita rujuk kepada kasus. Ke sejarah. Nabi Lut alaihissalam punya pengikut. Punya kaum. Diapain sama Allah? Dibinasakan sama Allah. Nabi dalam hadisnya itu. Aku khawatir kepada kalian kata Nabi 6 hal. Di antara 6 itu kata Nabi. Yattakhidunal Qur'ana mazamira. Mereka jadikan Al-Quran itu candaan. Mereka jadikan Al-Quran itu permainan. Mereka jadikan Al-Quran itu untuk membenarkan perbuatan-perbuatan mereka yang bertentangan dengan agama. Coba bayangkan. Pertanyaan saya sudah terjadi atau belum itu? Sudah terjadi atau belum? Mereka gunakan Al-Quran membenarkan perbuatan mereka yang salah. Mereka bernyanyi dengan Al-Quran. Mereka buat Al-Quran lantunan-lantunan nyanyian. Mazamira. Mizmar. Coba bayangkan. Mereka lecehkan Al-Quran. Sudah terjadi. Mereka menari di atas Al-Quran. Sudah terjadi. Mereka robek Al-Quran. Sudah terjadi. Mereka bakar Al-Quran. Sudah terjadi. Apa yang belum mereka lakukan? Tidak ada. Pertanyaannya adalah. Orang yang melakukan itu gelarnya apa? S1, S2, S3. Sebagian di antara mereka sarjana. Pertanyaan kita, cerdas atau tidak cerdas itu? Kalau bahasa orang kampung sekarang ini Pak. Pokoknya Ustadz, anakku sudah sarjana, senang kali hatiku. Bangga dia Pak. Orang tua kita nih kalau di kampung, bangga kalau anaknya sarjana. Tapi jangan kita nodai kesarjanaan kita itu dengan akhlak yang tidak baik. Nah salah satu formulasi yang bisa membuat akhlak manusia itu lebih baik. Yang terbesar adalah agama. Makanya Bapak Ibu, agama dan akal tidak bisa dipisah. Sekarang kita kembalikan Pak. Kata sebagian kelompok, kita ini beragama tidak boleh dengan akal. Sekarang saya tanya, kalau kita beragama tidak boleh dengan akal terus dengan apa? Dengan lutut. Bisa dipahami kalimat ini? Bagaimana kita bisa menginterpretasi daripada tafsir itu kalau kita tidak punya akal, kalau kita nggak punya ilmu. Makanya Muhammadiyah itu memahami kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dia punya satu slogan. Salah satu yang diusung oleh Muhammadiyah itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi Muhammadiyah belajar menginterpretasi, artinya mengambil model-model tafsir-tafsir terbaik daripada para ulama-ulama yang mengerti agama untuk diterapkan dalam kehidupan. Pertanyaannya, tafsir itu mentafsirkan, memahami Al-Quran dengan akal apa tidak? Kita ambil contoh. Kalau kita mau menafsirkan ayat Al-Quran, itu tanpa akal. Kalau kita pakai Al-Quran tanpa adanya ilmu, selesai Pak. Kita ambil contoh. Orang kalau pakai
terjemahan memahami Al-Quran, mesti sesat dia. Makanya yang direkomendasikan bukan terjemahan, tapi tafsir. Pak, Bu, bukan berarti Bapak Ibu salah membaca terjemahan. Tidak. Tapi jangan dipahami letterlek. Jangan dipahami. Nanti Bapak Ibu baca, tangannya Tuhan. Yadullah fauqa aidihim. Oh, Allah punya tangan ternyata. Nanti dibayang sama otaknya, Pak. Oh, tangannya 5, jarinya 5, tangannya kiri kanan dong berarti. Sesat enggak? Sesat. Memahami hal tersebut sesat. Wajhullah, kata Allah dalam Al-Quran. Oh, berarti Allah punya wajah. Di mana letak hidungnya? Di mana letak matanya? Ini kalau kita belajar Al-Quran tanpa ilmu. Jadi dua-dua ini Pak, agama dengan akal tidak bisa dipisahkan. Maka apa dampaknya ketika agama yang dipisahkan? Istilah sederhananya begini. Orang berilmu tanpa iman, orang berilmu tanpa iman bisa menyesatkan. Orang beriman tanpa ilmu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ketika dia beribadah tanpa ilmu, dalun, sesat. Yang kedua, orang yang beribadah tanpa ilmu, Allah tak terima. Karena dia tak paham apa yang dia buat. Berarti Ustaz, kami yang gak ngerti agama, lain cerita. Artinya ada orang yang punya keinginan untuk belajar, sekalipun pemahaman mereka terbatas, tidak ada masalah. Istilah contoh, Al-Quran. Bapak Ibu tidak ahli dalam baca Al-Quran. Baca Quran, tapi bacanya terbata-bata, pahalanya 2. Lancar 1, pilih mana? Lancar 1, tidak lancar 2, pilih mana? Jangan pula karena lancar tapi pilih yang tidak lancar. Salah, keutamaannya berbeda. Kata Nabi, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Orang yang mengerti ilmu at-tajwid tapi dia tak pakai dalam membaca Al-Quran, dia bukan dari golongan kami, kata Nabi. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu. Baik, ini urgensi akal. Maka Bapak Ibu, perbedaan kita dengan makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan adalah akal. Artinya Allah kasih dua-dua ini sebagai fitrah, sebagai manusia. Agama sebagai pembatas atas akal. Akal, banyak hal yang tidak bisa diterima oleh akal manusia bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Artinya agama tidak semestinya diterobos dengan akal secara utuh. Di manalah Allah nih ya? Sudah ku cari-cari. Nanti jadi siapa kita? Jadi Firaun. Ya Haman, kata dia. Tolong buatkan aku, bangunin yang tinggi, aku mau tahu Tuhannya Musa seperti apa, kata dia. Kan begitu kata dia. Secara keilmuan pada saat itu seorang Firaun bisa membangun gedung yang tinggi sampai ke langit, itu bisa Pak. Apalagi dia merasa Tuhan, kalau kau tak buat, itu urusan Pak. Tapi pertanyaannya adalah, dia berbicara dengan nafsu kah? Atau dengan iman kah? Inilah pembeda kita. Maka orang berilmu tanpa iman itu bisa banyak ngaconya Pak. Kita ambil contoh. Dulu ada istilah namanya ketua BPIP. Tahu Bapak Ibu ya? Saya tak sebut nama. Semoga Bapak Ibu habis ini searching di Google siapa ketua BPIP sekarang gitu. Nanti dapat tuh namanya itu. Apa kata dia? Musuh terberatnya umat, musuh terberatnya negara, terbesar negara itu agama. Artinya dia sedang ingin mengatakan kepada kita, angkat akalmu tinggi-tinggi, turunkan agamamu. Yang terjadi apa? Kesesatan. Jadi kalau hari ini kita punya generasi yang tidak beradab, generasi yang tidak berakhlak, mohon maaf Pak. Sandaran hidup kita bukan agama. Sandaran hidup kita bukan agama. Tapi hari ini sandaran hidup kita adalah tren, budaya. Kalau budaya barat masuk itu yang kita ikuti. Kalau budaya Korea yang masuk itu yang kita ikuti. Sekarang perhatikan pakaian-pakaian mereka. Masuk semua, barat semua, Korea semua. Tidak ada yang tidak joget kan. Ketika sudah kasus K-pop, Masya Allah, dipentaskan. Keluar uang miliaran rupiah hanya untuk lomba K-pop. Ketika lombanya Jamiatul Qurra, MTQ, mencari duit untuk hadiahnya empot-empotan. Begitulah manusia sekarang. Artinya akal mereka tinggikan, agama mereka rendahkan. Artinya apa lagi?
ketika akal ini ditinggikan, maka akal menginjak agama, mereka menafikan wahyu. Itulah yang diharapkan oleh kaum-kaum liberalisme, kaum sekulerisme, kaum pluralisme, agar kita ini jauh daripada agama. Apa dampaknya? Pelecehan agama. Apa dampaknya? Dampak daripada orang-orang yang tidak beragama sesat dan menyesatkan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Dallun wa adad. Mereka akan sesat dan menyesatkan orang. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin? Yang pertama, kembalikan. Apa yang harus kita kembalikan? Ruh, nilai, agama. Yang kedua, angkat agama, rendahkan akal. Angkat agama, rendahkan akal. Bukan berarti akal ini lebih rendah. Bukan. Artinya kedua-dua ini dipahami tidak bisa dipisahkan. Agama tidak bisa dipisahkan dengan akal. Tidak bisa. Kalau agama kita pisah, kehancuran terjadi. Sekarang kita lihat kasus, Pak. Mohon maaf, saya tidak sedang menjustifikasi satu kelompok, bukan. Dan saya tidak sedang melecehkan dan menjelekkan. Musibah itu datang dari siapa? Musibah datang dari siapa, Bapak Ibu? Dari Allah. Yakin musibah datang dari Allah? Siapa yang yakin bahwa musibah datang dari Allah? Bapak Ibu yakin? Sekarang saya tanya, bencana alam yang terjadi baik di Sumatera, baik yang di Aceh, baik yang di Sumatera Barat, itu datang dari Allah atau bukan? Datang dari Allah atau bukan? Sekarang saya tanya, musibahkah atau bencana alam? Musibahkah atau bencana alam? Musibah. Kalau musibah berarti apa? Kalau itu musibah berarti apa? Ujian dari Allah. Tapi kalau dia bencana alam, kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Sekarang saya tanya, di mana rusaknya akidah kita di situ? Kita berpandangan bahwa ketika bencana alam itu terjadi, kita seolah-olah tidak ada campur tangan Tuhan. Mungkin nggak demikian? Tidak. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, kata Allah, ulah tangan manusia itu sendiri. Allah cuma kasih musibah dalam bentuk ujian. Atau Allah kasih ujian dalam bentuk musibah. Pertanyaannya yang besar, kalau Allah kasih azab, lebih besar atau lebih berbahaya atau lebih ringan daripada yang sekarang? Satu. Pertanyaannya, buat apa Allah kasih? Akal kita berpikir, kata Allah, musibah ujian yang kami berikan kepada kalian agar kalian berpikir. Apakah kalian tetap beriman kepadaku, kata Allah, atau kalian berada pada posisi kekufuran? Inilah yang dimaksud. Musibah bisa membuat kita rusak akidah. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Oh Ustadz, secara keilmuan ini, ilmiahnya ini bencana alam. Betul. Mau Bapak angkat setinggi mungkin ilmiah itu. Kalau Allah kata tidak terjadi, tidak terjadi. Tapi kalau Allah kata terjadi, pasti terjadi. Kita cuma pengen akidah kita lurusin dulu. Setelah akidah kita lurus, baru kita berbicara tentang ilmiah atau tidak ilmiahnya. Kalau akidah kita sudah bengkok sampai kiamat, kita nggak akan datang kepada Allah. Apa yang terjadi? Ketika manusia tidak percaya bahwa musibah ini datang dari Allah, mereka anggap sebagai bencana, mereka tidak datang kepada Allah. Tapi mereka datang ke mana? Selalu mencari bantuan-bantuan dari manusia ke manusia yang lain. Bisa dipahami sampai di sini? Allah, Ustadz itu tak merasakan apa yang kami rasakan. Ya Rab, jangan gadaikan akidah kita demi persoalan seperti ini. Ini kasus sudah terjadi, Pak. 2006, 2010. Agama hilang karena sebungkus supermi. Di Yogyakarta, di Bantul, di daerah Jalan Kaliurang. Ketika Gunung Merapi meletus, datang mereka, Pak, misionaris. Karena mereka tidak makan. Kalau kalian mau makan, kami kasih 1 kardus mie rebus, mie goreng, terserah, pokoknya super mie. Tapi ada catatannya, Anda masuk agama kami. Mau tidak mau, mereka masuk, Pak. Mau tidak mau. Daripada kami tak makan. Kasus 2006 sama di Bantul, Pak. Gempa bumi. Apa yang mereka lakukan? Mereka datang ke sana, misionaris. Tujuan mereka apa? Mengkristenkan orang. Sampai di sini bisa dipahami, Pak. Disinilah poin pentingnya. Agama dan akal tidak bisa dipisahkan. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi pandangan bagi kita untuk tetap istiqamah menjadi seorang yang mukmin sejati. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.